Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai hati dan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat nafas hidup dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1. Kejadian pasal 17 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan menampakkan diri dengan suatu berita dan sebuah tuntutan. Ya, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, Tuhan menampakkan diri dengan suatu berita dan sebuah tuntutan. Jadi suatu berita dan tuntutan apakah itu? Ya, suatu berita dan sebuah tuntutan apakah itu? Yang pertama, Tuhan menyatakan diri kepada Abram dengan suatu berita, yaitu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang Tuhan nyatakan. Siapa dia? Berita itulah yang dia sampaikan kepada Abram, bahwa dia katakan dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Ibrani kita semua tahu bahwa kata ini berbicara tentang El Shaddai. El Shaddai itu artinya yang berarti bahwa ia dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia, bagi Tuhan kita, bagi pencipta kita, bagi yang diikuti, yang dipercaya, yang disembah oleh Abram. Dan itu juga yang kita percaya dan yang kita ikuti dan yang kita puji dan sembah. Tidak ada yang mustahil bagi dia karena dia Allah yang Maha Kuasa. Itulah berita yang disampaikan Tuhan waktu dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abram saat itu. Jadi sebagai Allah yang Maha Kuasa, ia dapat menggenapi semua janjinya ketika secara alami tidak mungkin digenapi lagi, tidak akan terjadi lagi. Jadi kisah Abraham, hidup Abram yang berubah pada akhirnya namanya diubah Tuhan menjadi Abraham, yaitu bapa segala bangsa atau orang percaya. Kita lihat di sana bahwa mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Karena dia Maha Kuasa, dia berkuasa menghadirkan keturunan bagi Abram dan Sarah di masa tua mereka. Abraham itu dan Sarah itu melahirkan itu waktu mereka, Abraham itu masih berumur, dia sudah berumur 100 tahun. Kalau Sarah kira-kira 91 tahun. Ya, jadi sudah tua sekali, tetapi Tuhan menurunkan seorang keturunan, melahirkan keturunan melalui Sarah di umur masa tua. Umur 90 tahun itu tidak mungkin, tetapi Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya kepada Abraham bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan mujizat di dalam kemustahilan, di dalam ketidakmungkinan. Jadi itulah bukti bahwa Tuhan yang dipercaya dan diikuti oleh Abraham adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Seperti itulah yang tertulis kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 dan ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 11 dan 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu di umur yang sudah tua, umur 91 tahun. Sarah saat itu, Abraham 100 tahun, dan dikatakan walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang adalah Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Itulah yang Tuhan nyatakan
menampakkan dirinya kepada Abraham dan berkata, "Aku Tuhan adalah yang Maha Kuasa." Itulah berita yang Tuhan sendiri nyatakan kepada Abraham, dan Abraham percaya bahwa Tuhan yang telah memanggilnya dan dia ikuti dan dia percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu juga Allah yang kita percaya, dia adalah El Shaddai. Lalu yang kedua, Tuhan menyatakan diri. Selain Tuhan menyatakan diri dalam sebuah berita, Tuhan juga menyatakan diri dalam sebuah tuntutan. Tuntutan apakah itu? Tuntutan tersebut ialah bahwa Abraham harus berjalan di hadapannya, di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Artinya Abraham ini dia harus mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dengan segenap keberadaannya. Dia harus melaksanakan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan memberitakan bahwa dirinya Allah yang Maha Kuasa. Tuhan juga membuat suatu tuntutan kepada Abraham supaya Abraham hidup, dikatakan, berjalan di hadapannya dengan tidak bercela. Bagaimana kita bisa berjalan di hadapan Tuhan dengan tidak bercela? Ya, tentunya harus mengikuti aturan Tuhan, ya, perintahnya Tuhan, ya, instruksinya Tuhan, perkataannya Tuhan, ya, firman Tuhan kalau kita dengarkan dan kita lakukan. Jadi ini berbicara tentang pengabdian untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Jadi sama seperti iman Abraham diperlukan untuk menerima janji Allah, demikian pula suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan Allah, ya, tuntutan yang itu berkesinambungan melalui berkat perjanjian dengan Allah. Jadi perjanjian dengan Allah itu tercapai jika kita melakukan tuntutan. Berita yang Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang adalah Allah El Shaddai, yang sanggup mengadakan mujizat, itu akan terjadi kalau kita melakukan tuntutan, yaitu hidup tidak bercela, hidup benar di hadapan Allah. Jadi iman Abraham harus disertai dengan ketaatan, ya. Jikalau tidak disertai dengan ketaatan, maka Abraham akan dinyatakan tidak mampu berperan serta dalam rencana dan maksud Allah yang abadi dalam kehidupannya, janji Allah dalam kehidupannya. Jadi dengan kata lain, semua janji dan mujizat Allah hanya akan terjadi ketika umatnya, ketika Abraham dan orang-orang yang percayanya hidup tidak bercacat. Mereka ini dengan hati yang terarah kepada Tuhan, ya, menaati segala yang diinginkan Tuhan. Seperti itulah yang tertulis dalam Ulangan yang pasal yang ke-13 ayat 4. Tuhan Allah harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bahkan dikatakan juga dalam Kejadian pasal 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia, yang dimaksud dia di sini Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan dikatakan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi apa yang dijanjikan Allah, yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Tuhan Allah yang kekal, yang Maha Kuasa, yang dijanjikannya itu akan terjadi kalau kita melakukan tuntutan tersebut. Jadi berita yang kita dengarkan tadi, berita bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, harus disertai dengan tuntutan di mana Allah ingin supaya Abraham dan yang percaya kepada apa yang disembah, yang dipercaya Abraham, supaya mereka juga dikatakan hidup juga dengan kehidupan yang sama. Apakah itu? Untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Jalan kita dikatakan harus jalan yang dikehendaki Allah. Dengan begitu berita itu, yaitu bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang adalah El Shaddai, akan tergenapi dalam kehidupan kita, sehingga apa yang terjadi dengan hidup berkenan di hati Tuhan, maka segala janjinya akan menjadi bagian dari hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur saat ini di mana firman-Mu mengajar kami bahwa ketika Allah yang adalah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, menyatakan diri, Tuhan memberitakan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau menuntut supaya Abraham hidup tidak bercela di hadapan Engkau. Dengan demikian maka segala janji Tuhan terlaksana, dan Abraham akhirnya menerima segala janji tersebut, sekalipun mustahil di masa tuanya dia memperoleh mujizat.
dan mereka memperoleh keturunan. Dan kami percaya di dalam kehidupan kami ada perkara-perkara yang tidak mungkin kami lakukan, tidak mungkin kami kerjakan, tetapi kami percaya kalau kami hidup belajar untuk berkenan di hati Tuhan, melakukan apa yang benar di hati Tuhan, melakukan tuntutan Allah, supaya kami mengarahkan hidup kami berfokus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka di sana janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Jadi sepanjang hari ini Tuhan, kami memohon beri kami kekuatan, kemampuan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Karena dengan hidup dalam kebenaran-Mu, maka janji Tuhan akan tergenapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.